Baiklah, tema yang saya akan sampaikan ini adalah menuruti firman untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jadi firman untuk siap bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya itu boleh terjadi berkenan kepada Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa hal. Bahkan saya ambil ayat itu berdasarkan Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga dalam perikop kepada jemaat di Philadelphia. Saya bacakan ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi ini adalah satu yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Firman, menuruti firman untuk tekun menantikan Yesus yang akan datang pada kali yang kedua, dan supaya kita juga terpelihara, terlindung dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Pencobaan yang akan datang itu mulai dari Wahyu pasal yang ke-6, itu namanya pembukaan 6 meterai, ya ini pembukaan 6 meterai, dan ada tiap-tiap pembukaan itu ada hal-hal yang terjadi, dan termasuklah di sini beberapa hal lah. Nanti suatu waktu kita, kalau Tuhan kehendaki. Baru habis pembukaan dari meterai, ada juga pencurahan bokor. 7 pencurahan bokor. Di sana juga ada pencobaan. Dan yang terakhir 7 peniupan sangkakala. Di situ dalam Wahyu pasal yang ke-16 semuanya ada di situ, ya. Ya, maka ada di situ, kalau kita lihat begitu luar biasa kesulitan yang terjadi. Pulau-pulau yang tenggelam terjadi, termasuk juga perang Harmagedon. Itulah kesulitan. Jadi kesulitan ini mulai dari awal terlalu banyak bencana alam. Saya pikir termasuk juga yang baru-baru terjadi di Amerika, kebakaran, itu juga kesulitan. Jadi Tuhan bisa menolong kita dari hal-hal yang seperti itu kalau kita mengasihi Tuhan dengan menuruti firman-Nya. Tuhan pasti pelihara kita. Juga
dari tabiat manusia. Tabiat manusia ini sekarang mudah sekali tersulut, marah, dengki, membunuh, ya, membenci, dan susah untuk bangkit lagi. Kata orang sekarang susah move on. Itu sekarang begitu terjadi. Bahkan kalau tidak benar-benar mengasihi Tuhan, yang terdekat sekalipun suami istri bisa perang juga. Hanya senjatanya berbeda-beda. Kalau di sana senjata yang mutakhir, kalau di rumah masih ada piring terbang. Apa itu piring terbang? Ya piring dibanting, dilempar, granat, gelas, cangkir, bisa terjadi. Kalau kena kacanya lemari kan, waduh, langsung kacanya gitu semua, bisa terjadi. Itu termasuk kesulitan akhir zaman. Susah orang benar-benar berdamai di dalam sejahtera, dalam sukacita, susah. Hanya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, menghargai firman, yang bisa tetap damai. Nikah yang aman harus benar-benar mengasihi Tuhan dan memakai kasihnya Tuhan. Kalau tidak, suami istri saja juga perang sekarang ini. Itu kesulitannya. Jadi kalau kita perhatikan Wahyu 18, tapi kita tidak langsung kait-kaitkan ini yang terjadi di Los Angeles. Belum. Itu urusan dia lah, dan kita bukan urusan. Tapi ini semua pasti akan terjadi. Dalam Wahyu pasal 18 ini, dalam 1 jam harta yang begitu banyak itu amblas habis. Jadi intinya semuanya, kalau kita tekun memperhatikan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan, maka Tuhan melindungi kita semuanya dari semua malapetaka. Itu tadi kata firman Tuhan, termasuk antikris, termasuk orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan tidak bisa diganggu oleh antikris. Sehingga benar-benar karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi sekarang kita harus mengerti firman, dan kita yang harus berkata, ujilah Aku Tuhan, cobalah Aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Bagaimana Tuhan menyelidiki? Itu kita mengerti firman, dan kita rindu supaya setiap langkahku diatur oleh Tuhan, supaya setiap perbuatan kita sesuai dengan firman. Kalau itu boleh terjadi, semua cobaan yang akan datang bagi dunia aman kita lewati. Tinggal kita menyanyi, bersamamu Bapa, ku lewati semua, apapun semuanya lewat. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mengadakan ini, saudara-saudara. Jadi itu sebabnya tema yang saya sampaikan, tekun menuruti firman untuk menantikan Yesus yang akan datang pada kali yang kedua. Nah, supaya ini bisa terjadi, kita harus
memperhatikan 5 karakter Yesus yang merupakan pintu gerbang kepada keselamatan, pintu gerbang kepada keberkatan, pintu gerbang untuk hidup kekal selama-lamanya, pintu gerbang untuk terlindung dari segala kesulitan. Ada 5 pribadi Yesus yang kita harus mengerti dan kita harus menyesuaikan diri kepadanya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, ini khusus dalam Perjanjian Baru, 5 yang kita perhatikan kehidupan Yesus. Di dalam 4 Injil, Injil Matius menampilkan pribadi Yesus sebagai raja yang dinanti-nanti oleh bangsa Israel. Itu sebabnya sasaran Injil Matius itu lebih diarahkan kepada orang Israel yang menantikan seorang raja pada saat itu. Hanya mereka salah dalam pengertiannya. Dia pikir raja seperti Raja Herodes atau yang lain-lain lah. Tapi kalau Yesus bukan raja dunia, tapi dia raja surga. Dan yang benar-benar pemenang, yang pada suatu waktu segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Tidak bisa tidak, harus terjadi. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat 11. Oh guru, tolong bantu 2 lah. Kok bantu 2? Bantu baca lah. Atau yang mana kayak kalau bantu itu. Tolong Filipi 2 ya. 2 ya. Ya, mulai 10 lah. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia adalah raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Tidak bisa tidak. Ini baru yang kedua. Dalam Injil Markus, Yesus pelayan. Makanya tidak ada silsilah. Yang penting jarene wong Jawi serget, rajin, ya, teliti, bisa, mampu kerja. Itu yang penting. Kalau untuk kerja mendukung dalam rumah tangga, kamu harus sarjana. Tidak usah. Justru sarjana nanti dia bikin malas, nggak mau kerja. Gaji berapa? Nah, jadi asisten rumah tangga itu nggak ditanya ijazah apa. Yang penting sehat, bisa kerja dengan baik. Makanya dalam Injil Markus nggak ada silsilah. Beda. Tapi kalau raja harus tahu dari mana. Makanya ada orang bilang darah biru lah. Apa lagi itu ya, gitu saudara. Jadi mengenal pribadi Yesus. Yang ketiga, kemanusiaan Yesus. Makanya kemanusiaan Yesus silsilahnya mulai dari Adam, karena manusia dari situ. Kalaupun kata orang manusia dari monyet, nah itu bagi orang yang tidak ada Alkitab. Tapi kalau kita yang percaya kepada Alkitab, ya, manusia adalah diciptakan oleh Bapa Surgawi, dan pada hari yang ke-6 diambil dari tanah, dia ciptakan segambar dan serupa dengan dia. Baru yang terakhir Injil Yohanes adalah Yesus Allah itu sendiri yang menjadi manusia
Makanya langsung pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Tidak ada nama Maria, tidak ada nama Yusuf. Karena keturunannya bukan dari situ, tetapi langsung dari Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Itu membuka bagi kita keselamatan yang awal. Saya katakan keselamatan yang awal. Karena nanti ada seperti kita sekarang, sesi pertama, nanti ada sesi kedua. Jadi sesi pertama ini mengenai Yesus di dalam permulaan. Nanti sesi kedua baru Yesus di dalam kemuliaan. Raja yang akan datang membuka keselamatan, bukan menyucikan dosa lagi, tapi mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Dalam Filipi pasal 3, tolong baca 20 sampai 21 ya. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi dalam Injil Matius, Yesus itu lahir untuk ayat 20-21 apa? Mari tolong kita baca lagi juga biar jelas. Matius pasal yang pertama. Matius 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, menyelamatkan dari dosa. Itu Yesus di dalam 4 pribadi itu. Menyelamatkan dari dosa. Tapi sekali lagi, juru selamat tidak menyelamatkan dari dosa, tapi mengubah tubuh yang lama menjadi tubuh yang baru. Bagi orang-orang yang sudah lahir baru dan mau hari demi hari dibaharui sampai nanti kepada puncaknya, Yesus berkata, lihat, aku sudah jadikan semua baru. Jadi kita harus bergumul ke situ sampai semua baru. Ya, mungkin kalau kita rumah baru, ya bisa, tapi kadang tidak bisa. Mobil baru, apalagi satu yang tidak boleh, istri baru. Kalau itu jangan, tidak boleh. Kalau mobil baru, kalau ada berkat ya bolehlah. Tapi itu pun belum sasaran. Karena nanti semua itu bisa ludes. Harus benar-benar berserah kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Banyak kabar yang kita dengar. Terakhir waktu kami baru berangkat ke sini, kerugian di tafsir sudah melebihi 300 triliun. Ya, jadi itu belum lagi ya ke hari sekarang. Saya rasa itu belum padam. Habis dari rumah-rumah, semua hutan-hutan juga, aduh memang ngeri. Ya, ada yang berkata begini, jadi waktu ada perkumpulan dari orang-orang terkenal di sana, artis-artis,
Jadi dibuatlah kira-kira siapa yang lebih populer. Menurut kamu, pilihan kamu yang paling populer siapa? Ini artis ini, ada yang bilang yes, yes. Ada ini, yes. Nah, pokoknya itulah berapa-berapa gitulah. Yesus langsung semua bilang no, no, no. Malah diperkeli-keli. Wah, itu bahasa Batak lagi. Iya. Nah, diketawa-ketawain. Iya. Jadi walaupun memang api itu ada yang bilang dari korsleting listrik, tapi Tuhan biarkan. Kalaupun seandainya korsleting listrik, saya dengan istri tempo hari kebakaran di rumah, tapi dilindungi Tuhan, tidak lanjut apinya. Karena begini, saya juga sih salah. Saya paling atas rumah itu saya bikin bukan seng yang ada kayak pasir-pasirnya yang merah itu, seng yang langsung putih. Wah, di Jakarta panas sekali, ya itu panas sekali. Jadi aliran listrik yang saya bikin di situ sampai meleleh, langsung jatuh-jatuh jadi api langsung, saking panasnya. Dilindungi Tuhan. Jadi kalau seandainya di Amerika itu benar-benar mengasihi Tuhan, saya yakin juga dipelihara kok. Nggak ada tadi ayatnya kita sudah baca. Kalau tekun melakukan firman menanti Tuhan, ya pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah, jadi yang terakhir kita akan lihat posisi Yesus di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai 20, itu Yesus sebagai yang akhir, yang awal dan yang akhir, Alfa Omega, dan Yesus di dalam kemuliaannya. Jadi bukan lagi Yesus seperti di dalam 4 Injil, tetapi di dalam kitab Wahyu Yesus di dalam kemuliaannya. Ini yang kita harus hadapi. Sudah diawali dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Salah. Yohanes murid Yesus. Kadang sudah begitulah, keseleo. Tapi Roh Kudus langsung, salah. Bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes yang dikasihi. Yesus. Ini. Saya baca. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi kita lihat menantikan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang akan datang kedua kali. Yesus yang pertama sudah ada di dalam 4 Injil dengan pribadi-pribadinya. Dia berkata menantikan lagi. Yesus yang mana? Nah, ini. Nah, bantu lagi buruku. Lanjut. Biar berdua kita. Ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Iya, jadi ini tidak disebut lagi anak manusia, tapi serupa.
Dan inilah pribadi Yesus yang kelima. Tadi 4 Injil, ini yang kelima untuk kedatangannya yang kedua kali. Nah, saya bukan bikin-bikin dan saya tidak tambah-tambah. Ini firman kitab Wahyu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tapi jangan sampai tidak dilihat. Sayang kalau tidak dimengerti. Karena ini adalah ungkapan yang terjadi mempersiapkan umat Tuhan masuk Yerusalem baru. Harus dilihat. Kalau tidak nanti keliling-keliling tidak sampai menembus perjalanan rohani. Ini yang banyak nanti. Jadi ya Kristen muter-muter kayak tong setan naik sepeda motor, kadang digas, kadang agak pelan, terus. Nanti gereja kalau tidak mengerti tembus kemana, bisa begitu. Lanjut. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat." Iya. Jadi inilah pribadi Yesus yang kita harus hadapi dan kita harus melewati bagaikan pintu. Kalau tadi 4 Injil, pintu kepada keselamatan penebusan dosa. Kalau ini adalah pintu untuk kita bersama Tuhan kekal selama-lamanya di Yerusalem baru. Tidak ada yang lain. Kita harus menghadapi itu. Dan koreksi bagi kita lihat. Yohanes adalah murid yang sangat dekat kepada Yesus. Dia pernah sampai bersandar di dada Yesus. Kalau orang yang bersandar di dada, saya yakin sampai detak jantungnya tempat kita bersandar itu bisa di itu. Jadi saking dekatnya Yohanes, saya rasa detak jantungnya Yesus dia bisa itu. Itulah. Tapi manusia yang seperti itu pada Yesus di dalam pribadinya keempat itu, Yohanes tidak mampu untuk melihat. Makanya kita ini belum cukup hanya keluar masuk gereja, belum cukup hanya jemaat banyak, belum cukup biar semuanya juga cukup. Karena apa? Apa gunanya bagi seseorang? Biarpun hartanya melimpah, tapi jiwanya binasa. Kita harus masuk Yerusalem baru. Tapi pintunya nggak ada yang lain. Harus koreksinya Yesus. Harus pengakuan Yesus. Lihat, aku jadikan semua baru. Dan sebagai awal pertama adalah tumpangan tangan Yesus. Seperti kepada Yohanes itu. Dan dia boleh kuat kembali. Garda untuk 2025.
perlu tumpangan tangan Yesus Kristus. Semua kita, semua gereja. Saya senang datang di sini atas garda, bukan gereja, bukan organisasi. Sering sekali itu membuat satu pemisah bagi kita. Tapi kita semua harus dipersekutukan oleh satu. Itu tubuh Kristus. Itu pengajaran akhir zaman. Yesus yang datang di dalam pribadinya yang keempat itu. Dalam Efesus pasal yang keempat. Mulai 11. Dia juga yang akan datang. Dia memilih. Coba bantu tolong baca. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, jadi harus benar-benar kita jejak dan kita harus punya pegangan yang sungguh-sungguh. Saya rasa semua kita mengaminkan. Amin. Makanya Wahyu pasal 3 tadi, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang kita pegang? Kalau hanya ajaran lama, kalau hanya sampai berkisar di situ, harus sampai siap masuk Yerusalem baru. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Jangan nanti yang kita pegang ini imitasi atau yang tidak mencapai nilai harga, atau yang tidak ada nominalnya. Tapi kita harus mengerti, yaitu Natal yang pertama. Jangan terus-terus hanya Yesus lahir di Bethlehem. Natal yang pertama itu juga pekerjaan selanjutnya adalah melanjutkan penciptaan yang pertama manusia. Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, untuk akhir zaman ini, mana ada rupa dan gambar Allah? Itu hanya ada di dalam Yesus. Kolose 1 mulai 15. Kolose 1 mulai ayat 15. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Iya. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Natal itu kedatangan Yesus yang pertama, memang yang pertama menebus dosa manusia. Yang kedua mengalahkan iblis. Tetapi belum secara keseluruhan. Bahkan sampai sekarang iblis masih boleh naik turun ke surga. Hebat. Masih. Tapi nanti habisnya itu kalau gereja itu sudah memiliki kesaksian Yesus dan darah anak domba Allah. Itu Wahyu 12. Iblis tidak boleh lagi nanti ke surga,
setelah ada umat Tuhan yang sudah disempurnakan, sehingga kesaksian tentang kehidupan yang segambar dengan Allah, itu iblis tidak bisa lagi dia menuduh. Dia benar-benar dibuang dari surga, nggak boleh lagi. Baru nanti dia ngamuk di bumi ini. Siapa yang tidak sampai kepada ukuran yang Tuhan sudah tentukan, masih bisa diserang oleh antikris. Sampai ke tempat kudus, dia masuk ke situ berperang. Orang yang berpegang kepada kesaksian Tuhan dan orang yang melakukan firman tapi tidak sampai sempurna, itu masih bisa diraih. Ya sedikit, nanti sesi kedua boleh lagi, tapi kita baca sedikit biar sesuai dengan arahnya. Wahyu pasal yang ke-13 dulu, ayat 5-6. Coba dulu. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan 3,5 tahun. Terus. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, Menghujat Allah. menghujat namanya, Menghujat dan namanya. kemah kediamannya, dan Iya. semua mereka yang diam di surga. Kemah kediamannya tabernakel, dan yang diam di surga. Terus. Dan ia memperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, Iya, orang-orang kudus. Terus. dan untuk mengalahkan mereka. Dikalahkan. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Iya. Jadi nanti kita akan teruskan. Kenapa bisa dikalahkan? Belum sampai kepada kesempurnaan Kristus. Jadi kalau umpamanya benih ditanam bagaikan pohon, sudah bagus berbuah 30 kalau dia diukur waktu pada saat itu. Sudah bagus berbuah 60 kalau diukur pada saat itu. Tapi kalau melewati antikris, harus seperti Yesus. Ini. Itu sebabnya nanti orang yang beribadah, orang yang melayani, semua diukur. Nanti kita akan lanjut lagi. Ini saya hanya sudah melewati ke atas saja. Jadi kita lihat belum cukup hanya begitu-begitu saja. Ini untuk kita lihat sebagai garda terdepan ini sampai kemana sebenarnya arah pelayanan kita ini, supaya jangan tertinggal. Karena kita sudah tahu kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Kalau kedatangannya sudah semakin dekat, semua firman ini harus berlaku. Tidak ada sedikit pun yang tidak berlaku. Aku sudah berbuah 60. Tidak bisa. Harus sampai mampu untuk mengalahkan. Dan untuk mampu untuk mendapat pemeliharaan. Tiket pemeliharaan Tuhan. Jadi iblis tidak bisa menunjuk kita lagi. Itu baru bisa menang. Memang pekerjaan iblis ini selalu ingin menunjuk. Makanya di dalam Zakaria 3 mulai 3 itu kerjanya itu begitu. Dan di dalam Wahyu 12 tadi juga disebut bahwa ya iblis itu pendakwa. Dia selalu mendakwa itu menunjuk. Makanya bagi kita kalau kita lihat kekurangan orang, jangan mendakwa. Yang paling baik itu kita mendoakan supaya Tuhan tolong dia, supaya bertobat. Urusan kita bukan menghakimi, urusan kita bukan mendakwa, urusan kita adalah penuh kasih, mengampuni dan mendoakan. Itu urusan kita. Kalau kita sudah mulai jatuh, jangan, ya. Makanya saya sedih.
ada kejatuhan malah disenang-senangi, jatuh presidennya, korupsi paling terkorupsi, mestinya dia harus sedih. Aduh Tuhan, tolonglah presiden kami itu. Ini malah digembur-gemburkan. Bersatu lagi dengan negara-negara yang mau, ini saya bukan politik, tapi ya karakter manusia lah ya. Ini. Jadi anak-anak Tuhan harus beda. Kita ini, kamu yang kuat, kamu yang harus menuntun yang lemah. Harus begitu. Itu tolong baca Galatia 6 ayat 2, tolong deh. Iya. Ini kita sudah mulai masuk ke karakter Kristus ini. Walaupun nanti kita akan balik lagi sesi kedua. Iya, Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Iya. Jadi kita harus sampai kepada karakter Kristus. Dan kesana arahnya kita. Kesanalah arahnya perjalanan kita. Kesanalah kehidupan yang berbuah 100 itu. Kesanalah endingnya perjalanan kita ini. Ya, boleh juga Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ya. Mulai 5. Filipi pasal 2 mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, sekarang ini sangat bertentangan dengan manusia. Manusia sekarang bagaimana supaya dia menganggap paling hebat, paling tinggi? Kalau Yesus mengosongkan, ya, membuat tidak tinggi, karena kalau meninggikan diri itu, ya itulah pekerjaan iblis. Nah, jadi jangan sampai ada sifatnya iblis. Kalau ada sifatnya iblis, kita tidak bisa mengalahkan dia. Dia bilang nanti, lu itu jangan begitu, dia mau. Dia begitu. Jangan dia macam-macam. Sama yang kita. Gitu kata orang. Serupa kita. Sama kita satu-satu. Kamu juga begitu. Masa persembahan aja kalau enggak dicanangkan, kamu juga marah-marah. Begitu saudara-saudaraku. Kata setan nanti begitu. Makanya kalau kita itu jangan meninggikan diri dengan itu, jangan merasa hebat dengan itu. Kalau Tuhan berikan kita bisa melaksanakan itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita melayani sebaik-baik mungkin, ya itu kemurahan Tuhan. Karena apa? Dalam Lukas 17 ayat 10, kalau kita bisa mengerjakan itu semua, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kalaupun itu kita sudah kerjakan, kita harus berkata, kami dia hamba yang tidak berguna. Alimnya. Aduh, kalau begitu Garda itu, Garda bukan aja Garda di Mesuji deh. Garda sampai kepada Yerusalem baru. Ini, baca itu, Lukas 17. Lukas 17 ayat 10. Ya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya. Apa yang kita harus lakukan aja belum bisa.
Buktinya seperti tadi itu, kalau namanya nggak dicanangkan, nggak mau, marah-marah. Persembahan saya kok nggak ditulis? Ngapain ditulis orang kalau Tuhan sudah tulis? Nah, kalau Tuhan tidak memberkati, buat apa itu biar ditulis di situ gede-gede? Buat apa? Tapi kalau Tuhan sudah memberkati, haleluya, kita nikmati, hati senang, hati damai, berkat juga melimpah. Ini saudara-saudaraku, daripada ditulis di buku apa itu? Acara apa ini? Warta. Kalau hanya ditulis di warta loh, nggak bisa nembus, nggak bisa. Tapi kalau melakukan firman, pasti Tuhan Yesus juga akan segera datang. Dia rindu. Udah banyak yang menantikan saya dengan benar. Sekarang dia belum datang. Kenapa? Karena belum banyak yang benar-benar menantikan dia. Itu sebenarnya garda harus maju. 55 harus melebihi dari yang lalu. Ini kita bukan ajaran-ajaran gereja. Kalau nggak ada tertulis, jangan. Ini nggak tertulis juga. Seringkali orang mencari yang tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti Tuhan pikir itu nggak perlu. Banyak orang yang ramai sekarang. Apa yang dikerjakan Yesus sesudah berumur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Lah, orang yang lain sudah semuanya cukup untuk kita jalani. Yang ada ini aja belum tentu kita nih. Kok masih cari lagi yang lain-lain itu? Tapi orang-orang mana yang tidak tertulis itu? Nah, kita itu nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Tuhan sudah pikir itu sudah lengkap sempurna bagi kita. Kenapa harus yang lain-lain? Bukan untuk kemajuan rohani juga. Makanya kadang-kadang kan begini, suami istri bisa berantem, padahal nggak ada yang diperebutkan. Apapun nggak ada, karena dia bilang begini, kalau aku duluan mati nanti kamu kawin nggak? Jadi nanti suaminya bilang gitu, istrinya bilang, jadi kalau aku yang duluan mati kamu kawin apa enggak? Akhirnya berantem, nggak ada yang diperebutkan, 1 sen pun. Tapi itulah bodohnya, dibodoh-bodohin setan. Banyak kerohanian juga begitu. Mana yang tidak ada artinya itu sudah cukup bagi kita, nggak usah lagi ditambah-tambah. Bagaimana pendapat saudara? Amin. Apa yang tertulis itulah. Bacalah dulu itu Wahyu 22 ayat 18-19 ya. Baca dulu. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, jadi apa yang sudah ada ini nggak perlu lagi ditambah, nggak perlu lagi dikurang. Jadi tidak usah kita cari-cari yang tidak ada tertulis di situ, karena nanti yang terjadi hanya kerugian saja. Tetapi apa yang tertulis jangan sampai tidak diberitakan. Itu sebabnya bagi saya sekarang, saya semakin teliti. Kadang berulang-ulang ku baca. Makanya kalau orang sudah merasa sudah pintar langsung, waduh repot deh. Kita harus baca. Kenapa? Jemaat di Kisah Rasul berapa itu yang jemaat di Berea itu? Karena mereka terus mendengar dan menyelidiki sampai di rumah diulang lagi. Itu namanya bagaikan ya binatang halal. Itu yang
boleh berkenan bagi Tuhan dalam perjanjian lama itu bagaikan ya binatang yang memamah biak. Jadi kita ini harus mengulang-ulang firman Tuhan. Tidak boleh sudah merasa sudah pintar, karena dalam firman ini terlalu banyak rahasia yang masih harus diungkap untuk benar-benar gereja boleh mencapai kesempurnaannya. Dan semua firman harus terjadi. Gereja yang bisa mengalahkan setan di akhir zaman adalah yang benar-benar segambar dan serupa dengan Allah. Makanya sekarang kita sedang dibawa kepada pembentukan tubuh Kristus. Tadi kita sudah baca dalam Kolose 1 itu bahwa gambar Allah yang sesungguhnya adalah Kristus Yesus. Itu sebabnya sangat bersyukur Tuhan memperhatikan kita sebelum manusia diciptakan. Bahkan bukan sebelum manusia diciptakan, karena manusia adalah hari yang ke-6. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memperhatikan manusia. Ini hebat, luar biasa, saudaraku. Mari kita baca itu dalam Efesus pasal yang pertama, mulai 3. Boleh tolong. Efesus pertama ayat 3. Sekalian orang-orang yang terpilih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Iya, Tuhan sudah memilih kita. Dan belum dunia diciptakan loh. Jadi kalau penciptaan hari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum itu, maka pada hari pertama jadilah terang itu. Hari kedua jadilah pemisah. Hari ketiga jadilah biji-bijian. Hari keempat jadilah benda-benda penerang. Hari yang kelima jadilah semua binatang yang berkeriapan di air. Hari ke-6 binatang darat dengan manusia. Sebelum itu semua Tuhan sudah merencanakan yang baik bagi manusia. Dan apa itu? Itu gereja yang mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Gereja yang kudus, tidak bercacat celah. Kan begitu tadi kita baca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah ini saya nggak tambah-tambah. Ini bukan pengajaran baru. Nggak ada pengajaran baru di sini. Ini firman Tuhan yang ada sudah sampai kepada kita. Cuma saya teliti, saya perhatikan, saya doakan, ya, saya berusaha hidup di dalamnya. Saya beritakan bagi jemaat, bagi siapa yang bertemu dengan saya, dan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi kalau gereja sudah besar, senang. Tapi kalau jemaatnya merokok, minum tuak, ada kadang-kadang nikahnya nggak benar. Apa yang dapat di sana pujian dari Tuhan? Tidak ada. Ya, belum benar-benar mengasihi Tuhan, belum benar-benar cinta firman Tuhan. Kadang didengar firman Tuhan yang sudah mulai membawa pertobatan, marah dia. Apa pendeta? Aku nggak mau lagi kasih perpuluhan mulai sekarang. Berani nggak pendetanya? Tegas. Terserah kamu. Kalau orang Batak Amang, saya tidak bisa mundur dari firman Tuhan. Harus begitu. Saya nggak mau bergerak. Harus begitu. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita harus bagaikan berpakaian linen halus. Apa itu pakaian linen halus itu? Itu perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itu pakaian kita, menutup hidup kita, nggak bisa lagi ditunjuk.
oleh setan. Dan bagi orang sudah bisa membaca kehidupan kita. Ya, karena kita mengasihi Tuhan dan karena ada roh Tuhan dalam kita. Baca lagi dah, dikit lagi. Dikit lagi. Nanti kita foto-foto habis ini ya. Foto-foto, kalau sudah dengar firman tinggal simpan dalam hati. Anti malam mama biak. Di sini kita senang-senang aja lah. 2 Korintus 3 ayat 3, tolong. 2 Korintus 3. Iya. Ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Iya. Jadi suratan Kristus itu kita lewat orang sudah tahu. Karena apa? Yang bisa dibaca itu dia nggak bisa baca hati kita. Yang kelihatan itu. Jadi apa yang kelihatan? Ya itulah semua tindakan kita, perkataan kita, cara kita berjalan, semuanya sudah. Kalau kita di pasar, cara kita semuanya belanja juga sudah harus. Jangan marah-marah. Jelek banget ini. Padahal nanti kalau dia sudah beli, dia jual lagi, dia bilang, ini bagus sekali nih, mahal, mantap. Saudara-saudaraku, lebih baik kita rugi dikit. Yang penting kita dibaca orang suratan Kristus. Memang baju baru itu enggak murah, saudaraku. Pengorbanan, berkorban beli. Iya, jadi sudah dibaca. Habis dibaca, itu nanti meningkat menjadi baju pengantin kita. Karena itu adalah linen halus yang berkilau-kilauan. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Semoga Tuhan tolong kita. Ya. Siapa yang mau berdoa ini?